Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan usaha atau bisnis digital kami yang bernama zatina.id Hijab Fashion. Nah, di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait dengan beberapa aspek. Yang pertama itu ada aspek pasar dan pemasaran, kemudian yang kedua ada aspek produksi dan operasionalisasi, kemudian yang ketiga ada aspek keuangan, keempat aspek organisasi dan manajemen, dan yang terakhir yang kelima yaitu aspek sosial dan ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Zuriyah, Hetik Wulandari, Egasih Priyantika, Dilya Saski Ananda, dan Nina Farihah. Oke, kita akan membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran. Jumlah konsumen potensial. Konsumen potensial adalah konsumen yang berminat melakukan pembelian terhadap produk yang kita tawarkan di masa yang akan datang. Jumlah konsumen potensial dapat diperoleh dengan cara bergabung dalam grup jual beli Facebook, survei, dan lain-lain. Di sini kami dapat mengetahui jumlah konsumen potensial yang akan membeli produk zatina.id dari media sosial yang kita gunakan, yaitu dari Instagram, grup jual beli online, biasanya Facebook, dan website. Daya beli masyarakat. Perkembangan permintaan akan produk hijab yang kami jalankan akan terus meningkat. Mengingat Indonesia merupakan negara yang mayoritas muslim dan banyak yang sudah memakai hijab. Hal ini tentunya akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli produk hijab dari zatina.id. Sekarang ini, setiap tahunnya kebutuhan akan hijab sangat beragam. Peningkatan permintaan para konsumen terhadap hijab yang unik dan menarik. Hijab sangat tren di pasaran, banyak orang yang kini memakai hijab dan masuk mengikuti komunitas hijaber. Dengan adanya kondisi tersebut, peluang bisnis yang berkaitan dengan hijab pun terbuka lebar dan bisa saja sangat menjanjikan. Untuk itu, kami ingin memanfaatkan peluang ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai segmentasi, target pasar, dan positioning. Segmentasi. Pada dasarnya, berbagai kalangan sudah banyak yang mengenakan hijab. Hampir semua orang yang beragama muslim menyukai dan memakai hijab. Segmentasi pasar target market zatina.id secara umum dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada geografis. Karena harga dari hijab ini terjangkau, maka kami akan membuka toko hijab by zatina.id di tempat yang strategis dan mudah diakses oleh konsumen, seperti di daerah UNES yang banyak mahasiswa dan di daerah Temanggung yang dekat dengan sekolah dan penduduk sekitar. Lokasinya di Temanggung Kota. Yang kedua yaitu demografis. Hijab yang kami jual diperuntukkan bagi wanita muslimah dari segala usia, yaitu ibu rumah tangga, mahasiswi, karyawan, serta masyarakat. Hijab yang ditawarkan di hijab by zatina.id pun memiliki rank 25.000 sampai 40.000 rupiah. Yang ketiga ada psikografis. Hijab by zatina.id mengikuti tren center hijab saat ini, sehingga wanita muslimah pun dapat mengikuti model hijab tersebut dengan harga yang murah. Akan tetapi tetap membuat seorang muslimah bisa tampil lebih trendy, elegan, dan modis dengan model hijab yang diproduksi oleh hijab by zatina.id. Selanjutnya yaitu target pasar. Target pasar sasaran adalah ibu rumah tangga, mahasiswi, karyawan, serta masyarakat yang ingin dan suka berpenampilan modis dan trendy dalam mengenakan hijab. Pangsa pasar untuk hijab ini sangat luas, dari kalangan masyarakat bawah hingga atas menjadi target pasar. Dengan pangsa pasar yang luas itu, maka peluang bisnis juga terbuka lebar. Yang ketiga yaitu positioning. Hijab by zatina.id selalu berusaha supaya produk yang ditawarkan kepada konsumen akan diterima dengan baik dan dapat menjadi salah satu brand yang selalu diminati oleh pelanggan, khususnya wanita muslimah. Selain itu juga,
Hijab by Zlatina.id ini menawarkan produk dengan kualitas terbaik dan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada analisis pasar dan rencana pemasaran. Yang pertama ada produk. Hijab by Zlatina.id memiliki produk dengan bahan caruti impor, yaitu bahan yang lembut, jatuh, tidak menerawang, adem saat dikenakan, dan bertekstur sehingga mudah digunakan, sehingga dapat menampilkan kesan yang rapi, fashionable, dan elegan pada muslimah saat memakai hijab by Zlatina.id. Yang kedua yaitu price. Hijab by Zlatina.id memberikan harga yang sangat terjangkau di kalangan mahasiswa, karyawan, dan ibu rumah tangga dengan range harga hijab Rp25.000 sampai dengan harga hijab Rp40.000. Kami memberikan garansi jika barang tidak sesuai dengan kualitas yang ditawarkan, maka kami akan mengembalikan uang pelanggan 100% tanpa potongan apapun. Kami juga akan memberikan diskon 10% setiap pembelian 5 pieces produk hijab by Zlatina.id. Yang kedua yaitu place. Usaha hijab ini akan kami buka di Temanggung Kota dan kami juga akan melayani COD setiap hari Sabtu dan Minggu di area UNES. Karena harga dari hijab kami terjangkau, maka kami akan membuka toko hijab ini di tempat strategis dan mudah diakses. Kami juga menerima order melalui sosial media hijab by Zlatina.id, yaitu dari WhatsApp, Instagram, dan website. Yang terakhir ada promotion. Kami akan mempromosikan produk kami melalui iklan di sosial media seperti di WhatsApp, Instagram, dan di website. Selain itu juga hijab by Zlatina.id akan dipromosikan langsung oleh owner dari hijab by Zlatina.id kepada tetangga, kerabat dekat, dan teman untuk membeli produk hijab by Zlatina.id, dan kami pun akan membuka reseller untuk memperluas area penjualan dari hijab ini. Menggunakan media sosial, kami meluaskan jaringan agar masyarakat tahu mengenai produk hijab by Zlatina.id. Selanjutnya yaitu ada analisa pesaing. Usaha bisnis hijab di daerah Temanggung Kota dan UNES memang sudah menjamur. Banyak orang merintis bisnis ini karena banyaknya permintaan dan relatif mudah untuk dijalankan. Tetapi produk yang kami tawarkan ini berkualitas dengan bahan yang premium dan harga yang relatif murah karena diperuntukkan bagi semua kalangan untuk bisa membeli. Macam-macam pesaing. Yang pertama ada direct competitor. Pesaing langsung atau pemain yang bersaing head to head dengan produk kita. Contohnya Zlatina.id dan online shop lainnya yang sama-sama memasarkan produk fashion hijab, hanya saja mereka memiliki strategi pemasaran yang berbeda. Namun, online shop lain menjual dengan harga yang lebih tinggi, sedangkan Zlatina.id memilih segmen menengah ke bawah dengan menentukan harga jual yang lebih terjangkau. Yang kedua yaitu indirect competitor. Mereka yang memiliki produk berbeda dengan kita namun bisa menjadi alternatif sebagai produk pengganti. Contohnya seperti persaingan antara pasmina dan segi empat. Ketika konsumen tidak menemukan pasmina yang biasa mereka gunakan, maka tidak menutup kemungkinan bila konsumen akan berpaling ke hijab segi empat sebagai alternatif mengganti produk kita yang kosong. Yang ketiga yaitu ada map kompetitor. Bermitra dengan perusahaan lain untuk memperkenalkan produk kita ke jangkauan pasar yang lebih luas menjadi salah satu alternatif yang bisa dipilih. Akan tetapi, sebagai pelaku usaha harus tetap mengutamakan tujuan awal perusahaan, yaitu untuk mendongkrak nama brand produk Zlatina.id. Oke, baiklah. Di sini kita akan lanjutkan pembahasan kita kali ini mengenai bab yang kedua, yaitu aspek produksi dan operasionalisasi. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai spesifikasi produk atau layanan. Banyak sekali peluang bisnis yang dapat dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Temanggung pada saat ini. Di antaranya adalah bisnis di sektor kuliner, toko pakaian, dan juga tos serba. Tak terkecuali bisnis dalam bidang fashion yang semakin berkembang pesat di tengah masyarakat. Seperti halnya hijab yang selalu menjadi trendsetter di bidang fashion, khususnya di Indonesia.
Hijab kini dianggap sebagai identitas bagi wanita muslim yang selalu mengalami perkembangan yang cukup cepat dari waktu ke waktu. Hijab kini tidak seperti dahulu yang selalu dianggap kuno dan tidak modern. Namun, pakaian yang menjadi identitas bagi wanita muslim ini justru sekarang telah menjadi poros mode yang diikuti oleh setiap orang. Sehingga daya beli masyarakat akan produk hijab ini pun semakin meningkat setiap tahunnya. Nah, rencana usaha yang akan didirikan adalah usaha di bidang fashion dengan brand Zlatina.id. Pendirian usaha ini dilatar belakangi karena mayoritas masyarakat di Kabupaten Temanggung beragama Islam, sehingga timbullah ide pendirian usaha produk hijab di kota ini. Usaha ini didirikan untuk memudahkan masyarakat membeli produk hijab, khususnya bagi wanita muslim. Dengan harga yang terjangkau dan dengan kualitas produk yang terbaik serta ramah lingkungan. Dan selain itu, produk yang dijual dalam usaha ini tentunya sesuai dengan syariat Islam, di mana bahan yang digunakan pun tebal dan tidak menerawang. Prinsip dari hijab Zlatina.id ini bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan yang besar saja dengan cara mengambil keuntungan yang berlipat ganda. Namun, hijab Zlatina membuat produk hijab yang sesuai dengan syariat Islam agar muslimah merasa nyaman menggunakan produk hijab Zlatina.id ini. Penamaan dari brand yang bernama Zlatina.id ini berasal dari nama populer keperempuanan yang sering dipakai oleh bangsa Slavia Selatan atau dahulunya dikenal dengan negara Yugoslavia yang terletak di semenanjung Balkan kawasan Eropa Timur. Disebutkan juga bahwa arti dari kata Zlatina.id ini adalah intan atau permata. Untuk itu, pemilik memilih nama ini sebagai brandnya, karena diharapkan hijab ini akan seperti intan atau permata yang dapat menambah kecantikan pada diri setiap perempuan yang memakainya. Produk yang dijual kepada konsumen menggunakan bahan dengan kualitas yang terbaik dan tidak memasang harga dengan sangat tinggi. Bentuk pelayanan yang disediakan oleh pegawai hijab Zlatina pun dalam sisi pakaian menggunakan pakaian yang sesuai dengan syar'i, baik untuk karyawan laki-laki maupun karyawan perempuan. Selain itu, pemilik usaha hijab Zlatina memberikan insentif kepada pegawai sesuai dengan porsi insentifnya masing-masing. Pemilik usaha hijab Zlatina juga mengedepankan nilai jujur dalam hal menjual produk kepada konsumen serta memberikan sedikit keuntungan dari penjualan produk melalui penyaluran zakat dan sedekah kepada warga sekitar toko hijab Zlatina. Melihat banyaknya wanita muslim yang mengenakan hijab saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa usaha hijab yang dirancang oleh pemilik akan mendapatkan minat yang cukup bagus dari masyarakat, khususnya wanita muslim di Kabupaten Temanggung, dan memungkinkan peluang yang lebih besar lagi di tempat lain. Hal ini terjadi karena hijab saat ini tengah menjadi poros mode wanita muslim hingga ke penjuru dunia, sehingga akan memberikan prospek bisnis yang cukup menjanjikan. Hijab Zlatina ini didirikan di Jalan Mujahidin, Argodewi Mungseng, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kode posnya 56225. Dengan alasan karena daerah ini merupakan daerah yang cukup strategis, terletak di tengah kota dan padat penduduk. Di samping itu juga karena daerah ini terletak di antara tempat kerja, pemukiman penduduk, tempat yang mudah diakses, serta sekolah-sekolah, sehingga memudahkan konsumen untuk membeli produk hijab Zlatina.id ini. Kualitas dari produk hijab Zlatina.id ini tentunya menggunakan bahan baku atau material yang sudah terjamin, sehingga dapat menghasilkan hijab yang berkualitas terbaik dengan harga yang terjangkau. Alasan kami memilih salah satu bahan atau material contohnya adalah ceruti import atau biasa disebut dengan hijab ceruti import karena bahannya yang lembut, mudah diatur, tidak mudah kusut, memiliki kain dengan tampilan yang elegan dan mudah untuk dicuci. Sehingga dengan bahan ceruti import dapat menghasilkan produk hijab dengan kualitas terbaik dengan harga yang terjangkau.
Untuk penggunaan teknologi hijabzlatina.id ini menggunakan teknologi modern dalam mendesain produk, sehingga lebih mengutamakan SDM yang ahli dalam bidang desain. Kami pun menggunakan kualitas produk dengan standar yang tinggi, sehingga walaupun hijab Zlatina harganya terjangkau, tapi kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen sangat baik dan tentunya sangat berkualitas. Yang kedua, mengenai proses produksi atau sistematika layanan. Untuk hal yang pertama, hal yang kami lakukan dalam proses produksi adalah memilih bahan yang akan digunakan dengan kriteria bahan yang mudah dibentuk, bahan yang tidak panas atau berbahan dingin, serta tidak mudah kusut saat dikenakan. Untuk yang kedua, kami akan memulai menentukan model ataupun desain untuk hijab yang akan diproduksi di hijabzlatina.id dengan model yang sedang menjadi trendsetter saat ini. Kemudian yang ketiga, kami akan melakukan proses pembuatan hijabzlatina.id dengan menggunakan metode jahit dan menggunakan mesin jahit. Kemudian yang keempat, setelah semua proses dilalui, selanjutnya ke proses terakhir, yaitu memasarkan produk hijab untuk dipasarkan kepada konsumen. Dan yang ketiga, untuk spesifikasi bahan dan peralatan. Yang pertama, bahan utamanya kami menggunakan kain hijab dengan kualitas dan bahan kain yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau sesuai tren di masyarakat. Tentunya dengan memperhatikan unsur-unsur syar'i, diantaranya bahan kain tidak menerawang dan sebagainya. Kemudian, peralatan yang digunakan dalam pembuatan hijab adalah yang pertama ada mesin jahit juki, kemudian mesin obras, kemudian mesin lubang, ada jarum, gunting, meteran, penggaris, hanger, setrika, dan papan setrika. Kemudian untuk perlengkapan yang dibutuhkan dalam bisnis pembuatan hijab diantaranya adalah ada meja, kursi, komputer atau laptop, ATK, kertas, benang, kapur merah atau biru, kancing, dan juga kuota atau wifi. Baiklah, lanjut ke poin keempat mengenai deskripsi lokasi usaha. Rencananya, hijabzlatina.id ini akan kami buka di pusat perbelanjaan. Karena harga dari hijabzlatina.id ini terjangkau, maka kami akan membuka toko hijab ini di tempat yang strategis dan mudah diakses oleh pembeli, sehingga memudahkan pembeli untuk membeli produk dari hijabzlatina.id ini. Dan kami juga membukanya di toko online atau online shop. Baik, selanjutnya mengenai timeline satu siklus produksi. Untuk proses produksi yang pertama, kita akan melakukan pembelian bahan utama atau kain. Sumber bahan baku yang paling utama adalah kain. Kami membeli kain-kain tersebut dari toko kain besar yang ada di daerah Kabupaten Temanggung dan juga Kota Magelang, seperti di McMohan, Saudara Tekstil, atau Aneka Busana. Sebelum kami membeli kain, kami mencari informasi atau mengupdate dulu melalui media sosial terkait hijab terkini yang sedang menjadi tren atau kebutuhan konsumen. Namun tidak jarang juga kalau kami mengeksplor sendiri bahan atau kain yang cocok dan nyaman untuk dijadikan jilbab saat di toko kain tersebut. Kemudian untuk jilbab instan, kami sudah mempunyai supplier sendiri khusus untuk jilbab instan. Jilbab yang kami produksi khusus hanya tipe jilbab segi 4 dan juga tipe hijab pasmina. Untuk proses pembelian bahan utama atau kain, kami perkirakan membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Kemudian, proses yang kedua adalah proses penjahitan dan pemberian label brand zlatina.id. Setelah pembelian bahan baku kain, proses selanjutnya adalah proses penjahitan di bagian produksi. Untuk hijab segi 4 dan pasmina yang kami produksi dalam penjahitannya ada tiga tipe penjahitan atau nanti bisa kita sesuaikan dengan perkembangan zaman atau perkembangan mode saat ini. Nah, misalnya dari 3 tipe penjahitan itu adalah ada jahit tepi rapi, jahit tepi walsum, dan tepi rawis. Tipe penjahitannya disesuaikan dengan kain hijab itu sendiri, jadi disesuaikan dengan bahan utamanya seperti itu. Berikut kriteria dari tipe penjahitan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jahit tepi rapi.
Untuk jahit tepi rapi, biasanya digunakan pada jenis kain dengan bahan katun Jepang, crepe, Tyrex, polyester, viskos, dan lain sebagainya. Karena pada aplikasinya, kain-kain tersebut mudah untuk dilipat dan hasilnya pun rapi. Kemudian untuk yang kedua, jahit tepi walsum. Untuk jahit tepi walsum sebenarnya dapat digunakan untuk semua jenis kain jilbab, mulai dari kain satin hingga kain katun. Namun, di sini kami lebih mengutamakan untuk kain satin dan chiffon print V-neck. Karena pada jenis kain tersebut, jika dilipat tidak dapat rapi, sehingga kami memilih untuk di walsum. Alasan lain juga untuk menekan biaya produksi pada jahit tepi walsum, karena pada jahit tepi walsum ini membutuhkan benang sebanyak 2 kali lipat dari biasanya. Nah, untuk yang ketiga ada tipe rawis. Untuk tepi rawis, kami mengutamakan jenis kain double high-con georgette atau juga bisa kain jenis Tyrex. Karena untuk tepi rawis dapat dikerjakan secara manual. Jenis kain double high-con yang mudah untuk ditarik sehingga lebih mudah untuk membuat tepi rawis, walaupun dalam hal ini membutuhkan kesabaran yang lebih. Untuk proses penjahitan dan pemberian label brand Zlatina.id, kami memperkirakan estimasi waktu sebanyak 21 hari. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga ada quality control atau pengecekan jahitan. Setelah kain masuk dalam proses penjahitan, habis itu terdapat pengecekan jahitan terlebih dahulu sebelum jilbab dipublikasikan atau dikirim kepada konsumen. Hal ini dilakukan agar hijab Zlatina.id dapat memberikan kualitas yang terbaik terhadap konsumennya, serta meminimalisir adanya komplain dari para pemakai hijab. Nah, untuk estimasi waktu dari quality control atau pengecekan jahitan, kami perkirakan membutuhkan waktu sebanyak 5 hari. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan penamaan hijab. Penamaan hijab dilakukan apabila model dari hijab tersebut merupakan model yang diciptakan oleh tim dari Zlatina.id itu sendiri. Untuk estimasi waktu pengerjaannya, kami estimasikan sebanyak 7 hari selama satu proses produksi. Nah, untuk selanjutnya yang kelima ada penataan hijab. Penataan hijab ini dilakukan pada toko offline. Jadi hijab ditata sesuai model dan kelompok warna agar penataan terkesan rapi dan juga estetik. Waktu estimasi dari penataan hijab ini adalah sekitar 7 hari. Kemudian untuk langkah ke-6 ada pemotretan hijab. Pemotretan hijab ini dilakukan apabila kita menjualnya di toko online atau kita akan update melalui Instagram. Jadi nanti teman-teman konsumen bisa melihatnya update di Instagram mengenai perkembangan produk dari toko Zlatina.id. Proses ini dilakukan setelah jilbab siap untuk dipublikasikan. Pemotretan dilakukan sendiri oleh staf dari hijab Zlatina agar gambar yang diupload adalah gambar asli atau real picture, sehingga akan sesuai dengan aslinya. Hal ini dilakukan agar hijab Zlatina mendapatkan kepercayaan dari konsumen dengan memberikan gambar yang sesuai warna, bentuk, dan detail kain aslinya. Untuk perkiraan estimasi waktu dari pemotretan jilbab ini, kami estimasikan dengan waktu sebanyak 3 hari. Kemudian ada langkah yang ketujuh mengenai pengeditan postingan hijab. Proses pengeditan di sini tidak mengedit warna dan kontras dari hijab tersebut, melainkan hanya mengedit penamaan jenis hijab, ukuran, crop foto, dan label nama hijab Zlatina.id. Hal ini dilakukan bahwa hijab-hijab tersebut adalah asli hasil produk hijab Zlatina.id sendiri dengan gambar yang sesuai aslinya atau real pictures, sehingga lebih meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk hijab kami. Nah, untuk estimasi pengerjaan dari pengeditan postingan hijab ini kami estimasikan dengan waktu sebanyak 7 hari.
Untuk langkah yang terakhir yaitu upload hijab di toko online. Setelah serangkaian proses penjahitan hingga sampai pemotretan hijab, barulah kemudian foto-foto tersebut diupload di grup maupun di media sosial untuk di-sharekan kepada followers yang notabene adalah konsumen itu sendiri. Nah, untuk proses upload hijab di toko online ini kami estimasikan sebanyak 3 hari dalam satu siklus produksi. Selanjutnya itu ada analisis keuangan. Pertama ada initial investment. Untuk A itu yaitu investasi fixed asset seperti mesin jahit, mesin obras, kemudian laser cut, kemudian peralatan jahit dengan total Rp13.950.000. Untuk B yaitu investasi praoperasi seperti rencana usaha, perizinan, pelatihan, kemudian ada produksi percobaan dan lain-lain. Nah, dengan total Rp1.250.000. Untuk C sendiri investasi itu penjumlahan dari A yaitu investasi fixed asset dan B itu investasi praoperasi dengan total Rp15.200.000. Kemudian yang D ada modal kerja, ada biaya produksi, kemudian seperti biaya bahan baku, biaya kemasan, kemudian ada biaya upah tenaga kerja produksi, kemudian ada biaya umum perusahaan dengan total Rp8.100.000. Untuk selanjutnya initial investment yaitu biaya usaha seperti gaji pemimpin, gaji manajer pemasaran dan staf, kemudian gaji manajer produksi dan staf, gaji manajer sumber daya manusia dan staf, kemudian gaji manajer keuangan, kemudian gaji karyawan produksi, biaya pemasaran dan biaya maintenance dengan total Rp5.150.000. Jadi untuk total modal kerja sendiri yaitu Rp13.250.000. Nah, untuk total biaya proyek sendiri dari C plus D yaitu Rp28.450.000. Selanjutnya untuk sumber daya pendanaan proyek yaitu dengan total biaya Rp28.450.000. Sumber pendanaan sendiri pertama itu ada modal sendiri sebesar 70% yaitu Rp19.915.000 dan pinjaman dari bank sebesar 30% senilai Rp8.535.000 dengan total Rp28.450.000. Selanjutnya ada income statement. Pertama itu ada rencana produksi untuk tahun pertama sampai tahun kelima, kemudian untuk penjualan juga dari tahun pertama sampai tahun kelima, kemudian ada biaya pokok produksi. Nah, untuk laba kotor sendiri dari penjualan, poin A penjualan dikurangi dengan poin B biaya pokok produksi. Kemudian yang ke D itu ada biaya usaha seperti gaji pemimpin, gaji manajer, kemudian biaya pemasaran, biaya maintenance, dan suplai kantor, dan lain-lain. Untuk total biaya usaha sebelum penyusutan dan amortisasi sebesar Rp42.100.000. Nah, selanjutnya itu ada total biaya usaha Rp42.100.000, kemudian penyusutan sebesar Rp1.080.000 tetap dari tahun 1 sampai tahun kelima. Kemudian amortisasi juga tetap sebesar Rp100.000. Untuk total biaya usaha sebesar Rp43.280.000. Nah, untuk laba usaha sendiri dari poin C tadi dikurangi dengan poin E menjadi untuk tahun pertama sebesar Rp68.620.000. Untuk tahun kedua ada Rp98.620.000. Tahun ketiga ada Rp113.620.000. Tahun keempat ada Rp122.620.000 dan tahun kelima ada Rp128.620.000. Untuk biaya bunga sendiri sebesar Rp1.250.000 tetap sampai tahun kelima. Kemudian laba sebelum pajak dari poin F dikurangi poin G. Untuk pajak sendiri sebesar 25% dari laba usaha. Untuk labanya sendiri itu sebesar tahun pertama ada Rp50.527.500. Kemudian tahun kedua ada Rp73.027.500. Kemudian tahun ketiga ada
Rp84.277.500. Tahun keempat ada Rp91.027.500, dan untuk tahun kelima ada Rp90.527.500. Untuk BEP sendiri, break even point, yaitu caranya poin E dibagi dengan poin C dikali 100%. Untuk tahun pertama sebesar 38,68%. Kemudian tahun kedua ada 30,50%, tahun ketiga ada 27,58%, tahun keempat ada 26,9%, dan tahun kelima ada 25,18%. Selanjutnya ada income statement mengenai perhitungan penyusutan dan amortisasi, yaitu ada mesin jahit, kemudian mesin obras, laser cut, dan peralatan jahit. Untuk nilainya itu nanti dibagi dengan umur ekonomisnya, yaitu 5 tahun. Jadi untuk mesin jahit itu penyusutan per tahunnya itu Rp600.000, mesin obras Rp300.000, laser cut Rp90.000, dan peralatan jahit Rp90.000 dengan total Rp1.080.000. Untuk amortisasi, investasi praoperasi sebesar Rp500.000 dengan umur ekonomis 5 tahun, berarti amortisasi per tahunnya yaitu Rp100.000. Selanjutnya untuk cash flow, itu terdapat total penjualan. Untuk poin A seperti arus kas masuk dari penjualan tunai, penerimaan piutang, modal sendiri, kredit modal kerja, kemudian saldo kas masuk. Untuk poin B yaitu arus kas keluar seperti investasi, biaya pokok produksi, biaya usaha sebelum penyusutan dan amortisasi, kemudian ada bunga, dan ada pajak. Nah, untuk poin C sendiri merupakan kas neto, perhitungan dari A dikurangi dengan B. Poin A dikurangi dengan poin B. Kemudian untuk poin D, kewajiban dari bank seperti angsuran modal kerja. Nah, untuk saldo kas akhir sendiri, perhitungan dari poin C dari kas neto dikurangi dengan poin D, yaitu kewajiban bank. Untuk tahun pertama sebesar Rp121.622.500. Tahun kedua Rp144.122.500. Tahun ketiga ada Rp142.872.500, dan tahun keempat ada Rp147.122.500, dan tahun kelima ada Rp196.222.500. Nah, untuk perhitungan cash flow sendiri, laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan, yaitu menjadi cash flow sebesar untuk tahun pertama Rp51.607.500, tahun kedua Rp74.107.500, tahun ketiga Rp85.357.500, tahun keempat Rp92.107.500, dan tahun kelima Rp96.607.500. Untuk poin selanjutnya yaitu payback period. Untuk perhitungannya sendiri, investasi awal sebesar Rp15.200.000 dengan cash flow tahun pertama Rp51.607.500. Nah, investasi awal ini dibagi dengan cash flow tahun pertama dan dikali dengan 1 tahun, hasilnya yaitu 0,29. Kemudian 0,29 ini dikalikan dengan 1 tahun. 1 tahun itu ada 365 hari menjadi 107 hari. Jadi untuk bulannya itu 3 bulan dan harinya 17 hari, yaitu payback period sebesar 3 bulan 17 hari. Selanjutnya mengenai net present value untuk tahun pertama sampai tahun kelima dengan proceed seperti arus cash flow yang sudah dihitung sebelumnya, kemudian dikalikan dengan DF 50%, akan menghasilkan PV dengan jumlah arus kas bersih Rp123.536.298,8 dengan investasi awal sebesar Rp15.200.000. Dengan NPV jumlah arus kas bersih dikurangi dengan investasi awal sehingga NPV sebesar Rp108.339.298,8. Nah, dari perhitungan NPV di atas diperoleh nilai positif yaitu
Rp336.298,8. Dengan ini menunjukkan bahwa investasi layak untuk dilaksanakan. Nah, untuk di samping sisi kiri ini, untuk perhitungan DF sebesar 75%, perhitungannya sama seperti yang DF 50%. Selanjutnya ada profitabilitas indeks. Untuk periode pertama sampai periode kelima, kemudian dengan kas bersih yang sudah dihitung sebelumnya, dengan DF 50%, jadi kas bersih dikali dengan DF 50% akan menghasilkan PV kas bersih dengan jumlah arus kas bersih sebesar Rp123.536.298,8 dengan investasi awal Rp15.200.000. Nah, untuk PI sendiri atau profitabilitas indeks, perhitungan dari jumlah arus kas bersih dibagi dengan investasi awal menghasilkan 8,13%. Nah, hal ini dapat diartikan bahwa bisnis yang akan dijalankan adalah layak, karena P lebih dari 1 artinya adalah layak. Ya, selanjutnya yang keempat yaitu terkait dengan aspek organisasi dan manajemen. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan deskripsi dari usaha atau bisnis digital Zlatina.id Hijab Fashion. Zlatina.id merupakan usaha bisnis hijab yang berkegiatan di daerah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, juga Semarang, wilayah UNES Gunung Pati. Hijab Zlatina.id ini memiliki produk dengan bahan seruti import dan harga berkisar mulai dari Rp25.000 sampai dengan Rp40.000. Usaha ini juga memberikan pelayanan secara COD serta memasarkan melalui berbagai media seperti WhatsApp, Instagram, dan website. Kemudian ada struktur organisasi, di mana struktur organisasi jabatan tertinggi yaitu dipegang oleh direktur sebagai pemilik, kemudian di bawahnya ada berbagai jabatan seperti manajer. Yang pertama itu ada manajer keuangan, kemudian diikuti manajer personalia, manajer pemasaran, dan manajer produksi. Sedangkan di bagian yang paling bawah itu ada karyawan. Selanjutnya yaitu terkait dengan job description dan job specification, di mana job description ini merupakan atau penjelasan mengenai tanggung jawab atau tugas-tugas dari masing-masing jabatan, seperti apa itu tugas dari manajemen atau manajer personalia, apa tugas manajer produksi, dan seterusnya. Sedangkan job specification atau spesifikasi pekerjaan merupakan atau menjelaskan terkait dengan kecakapan atau prasyarat untuk merekrut tenaga kerja baru. Nah, di sini yang pertama yaitu ada direktur, di mana job description-nya itu sendiri yaitu sebagai pemilik usaha hijab yang bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan serta memantau perkembangan usaha. Kemudian memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan, menetapkan strategi-strategi untuk mencapai visi dan misi, kemudian mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di dalam bisnis hijab, mengangkat dan memberhentikan karyawan, serta memberikan motivasi untuk semua karyawan agar bisa bekerja dengan giat. Selanjutnya yaitu ada manajer personalia, di mana manajer personalia ini memiliki beberapa tugas. Yang pertama yaitu ada mengadakan pengangkatan dan pemberhentian karyawan, mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan karyawan, membantu menyelesaikan konflik antara bawahan dengan atasan, kemudian mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pihak luar terhadap kegiatan usaha. Sedangkan untuk kriteria untuk para calon manajer personil sendiri yaitu terdapat beberapa kriteria. Yang pertama itu ada minimal SMA atau SMK, pria atau wanita, usia maksimal 30 tahun, percaya diri, memiliki kemampuan berkomunikasi, dan memiliki sikap disiplin. Kemudian ada manajer produksi, di mana manajer produksi ini memiliki tugas yang seperti yang pertama yaitu mengawasi semua kegiatan proses produksi yang berlangsung, memproduksi berbagai jenis hijab yang akan dipasarkan, mengkoordinir dan mengarahkan serta menentukan pembagian tugas bagi setiap pekerja. Kemudian yang terakhir yaitu mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan produksi agar dapat diketahui kekurangan atau kesalahan sehingga kedepannya dapat dilakukan perbaikan atau evaluasi.
Kemudian untuk kriteria bagi para calon manajer produksi sendiri, di sini terdapat beberapa. Yang pertama yaitu minimal SMA atau SMK, memiliki sertifikat pelatihan menjahit, usia maksimal 30 tahun, berpengalaman minimal 1 tahun, serta memiliki sikap bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu manajer pemasaran, di mana manajer pemasaran ini bertanggung jawab atas segala yang berhubungan dengan pemasaran produk dan dalam perusahaan sampai ke konsumen, bertugas untuk melakukan analisis pasar serta menentukan kebijaksanaan dan strategi pemasaran. Sedangkan untuk kriterianya sendiri yaitu minimal SMA atau SMK, memiliki pengalaman di bidangnya, usia maksimal 30 tahun, memiliki relasi yang luas, memiliki kemampuan di bidang IT, serta memiliki rasa tanggung jawab. Selanjutnya yaitu manajer keuangan, di mana manajer keuangan ini memiliki tugas diantaranya yaitu menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran, melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja, menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset, menyelenggarakan pengelolaan kas, utang piutang, serta sistem informasi keuangan, menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja, serta kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan aset, menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan, serta menyusun laporan pelaksanaan tugas. Untuk kriterianya sendiri, yang pertama yaitu minimal SMA atau SMK, memiliki pengetahuan di bidang akuntansi, usia maksimal 30 tahun, memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya untuk karyawan sendiri, di mana proses rekrutmen karyawan dilakukan oleh manajer atau jabatan tinggi lainnya, yaitu dengan perekrutan eksternal, yaitu melalui iklan di media cetak atau media sosial. Kemudian seleksi karyawan dilakukan dengan wawancara atau interview, di mana pelamar kerja tersebut akan ditanya tentang latar belakang, pendidikan, kondisi kesehatan, dan pengalaman bekerja sebelumnya. Sedangkan untuk kriterianya sendiri yaitu wanita atau pria, kemudian minimal SLTA, berpengalaman minimal 1 tahun, usia 18 tahun sampai 23 tahun, penampilan sopan dan rapi serta disiplin. Baik, selanjutnya kita akan bahas aspek yang kelima yaitu aspek sosial dan ekonomi. Baik, yang selanjutnya adalah analisis aspek sosial. Di sini analisis aspek sosial dari Zlatina Hijab ada 3. Yang pertama adalah perubahan konsumsi, yang kedua adalah akses internet, dan yang ketiga adalah kebutuhan muslimah. Yang pertama dulu yaitu adalah perubahan konsumsi, yaitu ada pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang dimaksud di sini apa? Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pola konsumsi masyarakat itu berubah. Dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 tersebut, adanya pemberlakuan physical distancing, work from home atau biasanya kita sebut dengan WFH, terus ada juga school from home atau SFH, itu menyebabkan implikasi pada perilaku sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat cenderung berada di rumah dalam melakukan segala aktivitasnya yang berimbas pada peningkatan pemakaian listrik, pulsa, akses internet, serta memenuhi kebutuhan makanan dibanding sebelum adanya COVID. Nah, di sini kemudian apa yang dimaksud perubahan kebutuhan primer, sekunder, tersier? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti listrik, kemudian kuota internet dan pulsa itu kan menggeser kebutuhan primer sebelumnya, kemudian menjadi kebutuhan-kebutuhan seperti listrik, kuota, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah akses internet. Baik, untuk akses internet ini, aktivitas kita selama pandemi yang tidak jauh dari internet dan didukungnya platform belanja online yang menawarkan berbagai produk, harga, dan fasilitas lainnya itu menambah perilaku konsumtif yang ada di masyarakat yang biasanya bermula pada window shopping sampai kemudian menjadi shopping from home demi memenuhi kepuasannya yang dianggap mampu meminimalisir terpapar virus saat pandemi. Jadi, seperti data yang ada di laporan survei internet ABJII kuartal 2 tahun 2020, menurut surveinya sebanyak 73,7% atau 196,71 juta jiwa
pengguna internet di Indonesia. Berarti bisa dibayangkan kan, bukan hanya WFH atau work from home atau school from home, tapi juga belanja dari rumah. Ini yang mengakibatkan menjadi indikator terbentuknya usaha dari Zlatina Hijab. Kemudian yang kedua, adanya data dari Kompas Tekno melalui We Are Social pada Maret 2021 juga disebutkan rata-rata per hari masyarakat Indonesia itu menggunakan internet selama 8 jam 52 menit. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan muslimah atau fashion hijab. Jadi seperti ini, dalam mengurangi penyebaran virus COVID dan tetap menjaga silaturahmi selama mengadakan kegiatan secara daring, biasanya menggunakan aplikasi conference bisa melalui Zoom atau Google Meet dan aplikasi lainnya. Bagi seorang muslimah, penampilan itu adalah yang utama atau harus tetap on point. Jadi salah satunya dengan mengikuti tren fashion hijab untuk menunjang suatu penampilan itu. Hal ini karena dengan tampil maksimal, rasa percaya diri akan meningkat meskipun harus melakukan kegiatan dari rumah. Baik, yang selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang dampak dari aspek sosial. Yang pertama itu adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Sebenarnya kebutuhan seperti apa begitu? Kebutuhan masyarakat yang terpenuhi itu adalah kebutuhan yang mampu menjawab praktis, ekonomis. Selain ekonomis tentunya juga memiliki kualitas yang tinggi. Selanjutnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan terbukanya lapangan pekerjaan. Jadi begini, dalam membentuk suatu usaha, terutamanya usaha hijab, pasti kami kan membutuhkan bahan baku, bahan penolong, bahan baku misalnya kain, kemudian desain hijab, selanjutnya ada logo atau pin. Untuk membantu pemenuhan kebutuhan tersebut, pasti kami akan mencoba menghubungi supplier. Dengan kami menghubungi supplier tersebut, berarti kan kami membuka lapangan pekerjaan bagi supplier-supplier tersebut. Nah, selanjutnya penggunaan teknologi. Bukan hanya seperti penggunaan mesin-mesin jahit atau mesin obras, tapi kami mencoba melakukan penggunaan inovasi mesin terbaru seperti penggunaan mesin laser cut menggunakan cutting auto. Biasanya disebut dengan cutting auto. Selanjutnya adalah pengaruh positif. Nah, pengaruh positif apa yang didapatkan? Jadi yang pertama itu meningkatnya kebugaran fisik yang digunakan untuk aktivitas bekerja. Baik karyawan juga pembeli merasakan hal tersebut. Dan yang selanjutnya adalah meningkatnya kesehatan psikis karena bekerja, seperti bercengkrama. Jadi semisalnya karyawan satu bertemu dengan karyawan lainnya, atau karyawan bertemu dengan pemilik, baik itu secara langsung maupun tidak langsung ya secara daring, itu akan tetap memberikan efek psikis, yaitu kebahagiaan. Oh, ternyata saya tetap bisa bertegur sapa dengan orang lain. Dan kepuasan ketika melihat hasil produk. Ketika kita melihat sesuatu keindahan, dan apalagi itu adalah karya kita, karyanya juga sangat baik, otomatis itu akan meningkatkan rasa senang bagi diri kita sendiri dan juga kita akan merasa puas gitu. Nah, untuk itu hal yang terpenting aspek sosial itu adalah lingkungan. Kami menyebutnya sebagai eco green di sini, yaitu usaha kami yang kami produksi itu tidak menciptakan limbah dan polusi. Jadi tidak ada pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh produk kami. Kemudian adalah penyediaan kain perca atau sisa kain yang tidak terpakai. Jadi barang yang tidak terpakai atau barang-barang bekas sesudahnya, sehingga membantu perekonomian masyarakat sekitar dengan menjual kembali kepada pengumpul barang bekas, atau mungkin juga semisal masyarakat kita itu ada yang membuat pengrajin kaset. Nah, pengrajin kaset itu juga cukup membantu mereka. Baik, kita lanjut ya untuk analisis aspek ekonomi. Zlatina Hijab di sini analisis aspek ekonominya itu ada 4. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah indeks
kedalaman kemiskinan. Di sini kami menyoroti kabupaten atau kota Temanggung. Selanjutnya adalah indeks kedalaman kemiskinan nasional atau skala nasional Indonesia. Dan potensi globalnya juga jangan lupa. Yang pertama pendapatan dari survei BPS tahun 2020, berarti tahun kemarin ya. Pendapatan di kabupaten atau kota Temanggung dengan adanya COVID itu menunjukkan sebanyak 49% itu perekonomian pendapatannya tetap, kemudian 3% merasa meningkat, dan 48% merasa menurun. Nah, Zlatina Hijab di sini mengupayakan bagaimana pendapatan yang 48% menurun akibat adanya COVID ini, bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan gitu. Nah, ya selanjutnya itu adalah indeks kedalaman kemiskinan. Untuk indeks kedalaman kemiskinan yang pertama, kami juga menyoroti di kabupaten atau kota Temanggung. Dari kabupaten atau kota Temanggung akibat adanya COVID-19 juga mengalami peningkatan pada tahun 2019 itu 0,51, kemudian dengan adanya COVID itu menjadi 0,86, yaitu di tahun 2020. Data ini diambil dari BPS. Nah, akibat peningkatan ini otomatis juga akan mempengaruhi indeks kedalaman kemiskinan yang ada di Indonesia. Terbukti dengan data dari BPS juga, pada tahun yang sama, tahun 2019, yang awalnya indeks kedalaman kemiskinan Indonesia itu 1,50, kemudian dengan adanya COVID-19 menjadi 1,75 pada tahun 2020. Di sini lah juga menjadi motivasi bagaimana kami mencoba untuk membuat perekonomian terkhususnya di daerah Temanggung untuk bangkit kembali. Di sini kami juga membutuhkan peran dari pemerintah, dari masyarakat untuk terwujudnya perekonomian yang ambruk akibat adanya COVID. Nah, selain itu, kenapa kami untuk memutuskan hijab, yaitu salah satunya adalah dengan potensi global. Potensi global ini tidak boleh dilupakan karena sebagai negara dengan populasi muslim tertinggi di dunia, Indonesia kan muslimnya tertinggi di dunia ya. Jadi laporan dari State of the Global Islamic Economy pada tahun 2019 sampai tahun 2020 itu menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara pengembang busana muslim terbaik di dunia setelah Uni Emirat Arab dan Turki. Berarti kan di sini menjadikan peluang besar Zlatina Hijab untuk menjadi bintang fashion muslimah Indonesia. Kemudian juga didukung oleh Thomson Reuters, Indonesia juga merupakan konsumen busana muslim terbesar ketiga di dunia yang membelanjakan sekitar 300 triliun per tahunnya. Jadi Indonesia itu sama-sama peringkat ketiga dunia, bukan hanya sebagai pengembangnya saja, tapi sebagai konsumennya juga. Selain mengembangkan, Indonesia juga adalah pemakainya, seperti itu. Ini juga menjadikan peluang yang lebih besar untuk Zlatina Hijab. Kemudian ada lagi adalah potensi pertumbuhan di bidang busana muslim masih terbuka lebar, terutama karena konsumsi busana muslim secara global diperkirakan akan mencapai nilai 402 miliar US dollar pada tahun 2024. Jadi dengan membaca peluang tersebut, kami mencoba untuk memberikan inovasi terbaru. Dan yang utama pula adalah pemenuhan kebutuhan muslim ya, karena bukan hanya dalam offline saja, tapi online juga membutuhkan untuk menunjang keterampilan, kecantikan para muslimah di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya adalah dampak aspek ekonomi. Dampak aspek ekonomi yaitu adalah keberadaan bisnis dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Jelas, mungkin masyarakat bisa menjadi resellernya, masyarakat juga bisa menjadi karyawan, seperti itu.
Yang kedua adalah tersedianya barang atau produk di masyarakat. Jadi sehingga apa? Sehingga meningkatkan persaingan dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui. Yang pertama ada peningkatan nilai tambah sumber daya alam seperti penggunaan kain itu adalah termasuk penggunaan dari sumber daya alam. Dan yang kedua adalah penggunaan lahan yang efektif dan efisien. Jadi kami menggunakan lahan yang jelas, yang utama itu adalah letak yang strategis dan tidak mengganggu lingkungan maupun ekosistem yang ada di sekelilingnya. Dan selanjutnya adalah meningkatkan perekonomian pemerintah, yaitu dengan menambah peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat serta pemerataan pendistribusian pendapatan. Dan hambatan apa sih yang ditemui? Hambatan yang ditemui adalah SDM, yaitu kurangnya keterampilan dalam produksi. Jadi sebenarnya kebanyakan SDM-nya itu ada, tapi untuk keterampilan seperti keterampilan menjahit, keterampilan desain, dan keterampilan baik seperti modeling dan lain sebagainya itu cukup sulit untuk didapatkan.